Nggih ngapunten, baru ini tadi sore mantun asar. Suarane ngono iki. Nggih. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tamah warahmatil ammah lil alamin nabiyyina wa mustafana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaihim afdhalus salati wa atammut taslim amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati dan ingkang kula mulyakaken, monggo sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman Islam, nikmat hidayah, nikmat sholat, nikmat sujud, nikmat lenggah datang majelis ilmu. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ingkang artinipun, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, oleh karena karunia Allah dan rahmatnya, oleh karena itu mereka harus berbahagia, karena itu lebih baik dibandingkan apapun yang dikumpulkan di muka bumi ini. Bapak Ibu dan saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bergembira atas karunia dan rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah ini ketika ditafsirkan, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sumber hidayah. Al-Quran dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi sumber kedua, yaitu hadis atau sunnah. Lalu kita kenal Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan baik dan positif seperti ini. Perintah Allah napa? Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Bergembira niku artine boten dados beban. Nggih. Pengawasan ibadah nurut aturan agama boten dados napa beban. Karena apa? Gembira. Kenapa perintahkan Allah seperti itu? Karena di luar sana Bapak Ibu banyak orang yang kumpul-kumpul seperti ini, mereka bergembira padahal perkumpulannya dalam kemaksiatan. Betul apa betul? Boten jenengan kumohon suatu komunitas, suatu perkumpulan kegiatan pun itu kemaksiatan, tapi mereka gembira, tidak ada beban. Betul? Maka kita yang ditakdir Allah, lenggah sareng-sareng teng Masjid Al-Ikhlas. Berarti nopo kedah ikhlas. Tiang ikhlas niku seneng, tiang ikhlas niku boten ngrasa abot. Abot boten niki maksane. Boten nggih sing angkat suara kula. Niki takdir Allah. Kadang niku kula heran, misal sewu. Ada orang ini, loh kok iso loro? Omang iso sehat bugar kok sore loro. Kalau jawabnya gampang. Jangan kan loro mati ya iso. Betul betul. Ada orang sehat walafiat di pagi hari,
Siang hari dipanggil Allah wafat. Sakit buatan? Ulah mungkin. Mungkin mati ya iso. Mau menemek loro. Malah jawab enggak. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kulo badhe pikir di penging istri kulo. Suara menu hilang. Awas gak dong. Janjani apa mustahil. Kalau ingin didapati benjing sakit, insya Allah sakit. Kulo matur insya Allah. Kok ditakdir kata senyatan? Bismillah. Bismillah. Ngapunten, mugi-mugi sareng sehat standar. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, monggo shalawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mengucapkan salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Syukur sampun, gembira sampun, salawat dan salam sampun, niku pun cukup nggih damel napa amal soleh ingkang ketinggalane enteng di sisi Allah. Berat. Syukur, gembira dalam kegiatan yang baik, ditambah sholawat dan salam dumateng Kanjeng Nabi, niku amalan-amalan ringan nanging ditimbangan amal soleh make abot. Oke, kata saya monggo sareng-sareng sering kalimah thayyibah. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki sebelum kita masuk ke materi ini dua pun niki buatan hadir kula banyak izinnya. Kata absennya apa benar? Pas pada saat ini pas sakit lah buat suara di kata saya tadi. Sebelum masuk materi, suatu ketika Rasulullah SAW zikir di Masjid Nabawi. Sejak pada subuh, sejak sebelum subuh sampai waktu duha, baru pulang ke rumah. Didapatinya istrinya masih di tempat yang sama sebelum beliau berangkat ke masjid sebelum subuh. Duh, bojoku cek pacet nanggon ibadahnya. Bisa dibayangkan nih, Rasulullah belum berangkat ke masjid, ningali istrinya kasih tenggen ibadah. Sampai waksul tasik pancet. Berarti dereng masak. Ditampeti oleh Rasulullah, "Dek, kok cek dikir sama yang ini?" Nggih kula pengen pahalane mboten kalah kali panjenengan, mboten kalah kali para sahabat sing saged teng masjid. Terus Rasulullah napa? Iya, Dek, tak urut yo dikir. Lek mak waca ping 3 pahalane gak kalah karo sing tak waca ket mang sedurunge subuh sampai iki mang. Pahalane gak kalah karo sing kok waca ket mang awakmu tak tinggal nang masjid sampai iki mang. Napa niku rusun? Sinten sing semerap? Sinten sing semerap? Ping 3 mawon. Pahalane sami kali sing diwaos istri Nabi sejak sebelum subuh sampai waktu duha. Halo. Ini ngarepe pas wingking pikiran pas. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Pun niku ping 3. Iku Rasulullah nuturi istri. Supados apa? Supados tiang istri tetap semangat sedikit sebentar. Matun koten ublek dapur, ngoten. Jelas nggih? Lho sok bojone mantuk derenge nopo-nopo. Alasannya pengen dikir balane ku atas kalah. Kalian Rasul diparingi amalan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi ping 3. Niku pun kados sami kados diwaos dikir selain itu sebelum subuh sampai waktu duha. Cobi kirang saya nopo Rasulullah Gusti Allah. Sebatas yang istri boten nopo serasa ngoten. Nggih jelas nggih? Nggih, mungkin bapak-bapak melok-melok gitu. Ya wis lewat dikir-dikir baru balik belum ker. Boten nggih.
Insya Allah boten. Yang penting boten salah. Bapak Ibu yang kula hormati, judul terakhir yang kita baca dan kita pelajari waktu itu hijrah pertama umat Islam. Kemana? Tempundi supaya saking suline absen. Teng Habasyah. Pundi niku Habasyah? Ethiopia. Kenapa ke sana? Waktu itu sudah kita bahas. Karena Ethiopia itu dipimpin oleh raja yang adil bijaksana. Siapapun datang ke sana tidak akan dizalimi, tidak rasis, tidak zalim, mendahulukan kemanusiaan, tidak melihat ras. Napa ras ini? Apa? Kok ras? Sara. Itu ras suku, agama, dan ras. Nah, begitu. Ketika itu Rasulullah memberitakan wis ono nang negeri Habasyah, tapi Rasul, tapi nang ono ngomong aman. Nang Mekah ngomong aman, tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Pelajaran yang bisa kita ambil sambil mengingat pelajaran yang sebelumnya. Kalau kita berada di suatu tempat, di situ tidak bisa melaksanakan syariat Islam, pindah. Maksudnya apa? Gen kerja contohnya. Lu orang gini gajinya gede Mas Furqan. Eman lah tertinggal. Tapi ku haram Pak. No, angel sedikit boleh penggawean. Lu aneh meneh urusan yang akhirat sampai. Lu nopo? Takoki pangeran. Bisa melakukan kerjaan kuno. Tangan boleh penggawean Gusti Allah. Gak, alasan tok. Bumi ku luas. Gak ono mau coba kota pindah nang kabupaten. Kayak nang kabupaten ono Gresik akeh. Surabaya akeh. Kalau mau Jakarta, kalau nang Jawa Timur, ono Kalimantan. Kalau Kalimantan, ono Malaysia. Bukankah itu juga bumi Allah dan juga rezeki halal? Nggih. Saya setuju niku. Ini pelajaran pertama. Kenapa Rasulullah memerintahkan hijrah? Karena di Makkah orang tidak tenang menjalankan agama. Kenapa habis itu pada ujungnya nanti dilanjutkan di judul-judul yang akan datang sampai hijrah ke Madinah? Karena tidak bisa lagi hidup di Mekah. Maksudnya apa? Tidak bisa menjalankan agama. Ancamannya nyawa. Maka kalau kita berada di suatu tempat, di situ dilarang urusan agama yang prinsipil, pindah. Bisa melakukan kerjaan aku, gajinya gede. Tapi aku gak oleh jilbaban sampean. Ya gak apa-apa. Jilbab toh. Lu ngeremehaken syariat Gusti Allah. Pindah, Pak. Atau di mata sepenggawean. Gak kurang kon. Bumi Allah luas. Tidak perlu sampai nang luar negeri. Kalau niatnya karena agama, karena keimanan, Allah memberikan keberkahan. Orang-orang yang hijrah waktu itu mengorbankan dunianya demi imannya. Jangan sampai seseorang saat ini kebalikannya, mengorbankan imannya demi dunia. Apakah ada? Ada. Karena apa sama Pak Murtad Mas? Aku ben minggu dikirimi sembako mbek wong iku. Enten di pelosok-pelosok dikirimi sembako, tapi syaratnya murtad, masuk Kristen. Oke, nah kita lanjutkan. Waktu itu sudah sampai pada tahap Raja Najasyi didatangi utusan dari kafir Quraisy, salah satunya Amr bin As. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Ini masih sudah teringat kembali. Lepon iling pulau terus akan sampai di mana waktu itu umat Islam difitnah sama Amr bin As di hadapan Raja Najasyi. Dikatakan mereka ini orang-orang jahat. Mereka memutus persaudaraan dengan kami, makanya pindah ke sini. Mereka membawa agama yang nyeleneh, tidak sama dengan agamamu, tidak pula sama dengan agama kami yang ada di Mekah, yaitu menyembah berhala. Islam diolok-olok seperti itu. Raja Najasyi tidak langsung percaya. Dihadirkan umat Islam yang jadi juru bicara waktu itu Abbas, Ja'far, pamannya Rasulullah, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far ditanya, wahai Ja'far, benar tak ini apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Katakan, salah itu.
Nun sewu Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abi Thalib berarti sepupu. Anaknya anak pamannya Nabi. Jubirnya mengatakan, dulu kami begini-begini, terus datang Nabi dan Rasul membawakan ajaran yang sangat indah. Kami disuruh begini, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh zina. Akhirnya Raja Najasyi menolak apa? Provokasi dari Amr bin As. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ada informasi harus tabayun dulu, klarifikasi, mencari kebenaran informasi, tidak boleh langsung, tidak boleh langsung percaya. Harus tabayun dulu, tabayun dulu. Contoh waktu itu di sekolah kami, MPLS hari terakhir talent show. Talent show itu semua siswa wajib menunjukkan bakatnya. Ada yang nyanyi, kalau rumah wah lagunya bener iki, kok ngurip pacaran. Boleh saya tegur di grup, gini, kesalahan saya Pak, nggak tabayun. Ternyata ketika saya cari tahu, lagu itu tentang seorang anak yang ditinggal ayahnya. Baru terasa ketika foto keluarga bersama ayahnya tidak ada. Itu baru terasa. Nah saya memahaminya itu pacar. Pas foto kalau awakmu itu rasanya beda. Nah itu pentingnya tabayun. Saya akhirnya minta maaf ya, mana? Ini berarti kalau nggak update kalah sama anak zaman now. Yang ngerti apa namanya lirik lagu itu ternyata menceritakan karena ini ayahnya pun. Ternyata Bapak Ibu, ini kita lanjutkan sekarang. Amr bin As tidak putus semangat. Dia kembali datang ke Raja Najasyi karena target dia, misinya agar Raja Najasyi menolak keberadaan umat muslim di Ethiopia supaya kembali di Makkah dan bisa dianiaya. Jahat gitu. Dia nggak putus asa. Pelajarannya apa? Orang jahat aja nggak putus asa dalam kejahatannya. Mosok kita putus asa dalam kebaikan dan usaha mendidik anak dalam ajaran Islam. Nggak boleh putus asa. Datang lagi ada itu balik. Eid ini artinya sesuatu yang balik. Kenapa disebut Idul Fitri, Idul Adha? Mesti balik, diulang kembali. Ada dari kalimat Eid. Ada mereka berdua balik ke siapa? Lin Najasyi, kepada Raja Najasyi. Berkatalah Amr bin As, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima fa'arsil ilaihim fas'alhum amma yaqulun. Wahai raja, sesungguhnya umat Islam itu yang sekarang ada di sini, mereka memiliki ideologi kepercayaan yang mana kepercayaan itu pasti kamu benci karena berkaitan dengan Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Raja Najasyi beragama Nasrani, umat berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Lalu Amr bin As berkata, fa'arsil ilaihim fas'alhum amma yaqulun. Kalau nggak percaya, panggil lagi mereka, hadirkan di istanamu, lalu tanya mereka tentang Isa bin Maryam, tentang Isa putra Maryam. Dan saya ulangi, Amr bin As dan temannya yang menjadi duta atau utusan kafir Quraisy, sebagai negosiator, orang yang negosiasi, itu mengira bahwa Raja Najasyi menganut paham Trinitas. Napa niku Trinitas? Kepercayaan adanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Yang ada sekarang orang Kristen itu akidahnya seperti itu. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Nabi Isa, Ruhul Kudus Jibril. Kan aneh nih, satu-satunya yang benar, yang menyimpang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
mengajarkan tauhid keesaan Tuhan. Kok ono nyempil siji Tuhan telu. Yang salah bukan Nabi Isa, orang-orang setelahnya menuhankan Isa. Nah, mereka mengira Raja Najasyi itu termasuk penganut Trinitas. Kalau dia penganut Trinitas, maka akan marah ketika mendengar bahwa Nabi Isa adalah seorang manusia dan bukan Tuhan. Betul-betul? Itu tujuannya. Itu. Kalau nanti umat Islam dipanggil hadir di istana raja, ditanya apa akidahmu tentang Isa putra Maryam? Dia adalah Nabi Allah, dia adalah Rasul Allah, dia adalah Ruh Allah, dia adalah tanda kebesaran Allah. Tidak disebut sebagai Tuhan. Harapan Amr bin As, Raja Najasyi marah. Ternyata salah. Mari kita lanjutkan. Fa'arsala ilaihim. Kemudian Raja Najasyi mengutus utusannya untuk mengundang kembali umat Islam. Faqala Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sekali lagi sepupu Nabi, menjadi juru bicara. Ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Isa? Dia berkata, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menjawab dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya Bapak, Ibu, amanah. Tidak mengatakan sesuatu, mengatasnamakan ucapan orang sebagai ucapan kita. Jangan. Misal pulau ceramah, baca buku atau mendengar nasihat guru pulau, maka saya akan sampaikan kata guru saya begini. Ini namanya inilah amanah ilmiah, amanah ilmu. Menghargai orang yang mengatakan. Ja'far bin Abi Thalib pastinya kan bisa langsung jawab. Isa adalah begini. Tapi tidak. Kami mengatakan sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Huwa Abdullah." Isa putra Maryam adalah Abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah. Hasya lillah. Maha suci Allah punya anak. Bagaimana Tuhan punya anak? Kalau Tuhan punya anak, lalu anaknya adalah manusia, berarti Tuhan manusia lah. Anak sama bapak lapor atau bu? Enak memberi kisah bapak menungso, anak sanes menungso kan? Enak betul. Berarti kalau Allah dikatakan punya anak, lalu anaknya ini bernama Isa, dan Isa ini adalah manusia. Berarti samilaan unsure, nggak bisa tertolak ini. Ketika ditanya, kok bisa kamu menuhankan Isa? Karena Isa lahirnya istimewa, tidak pernah disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Ibunya tidak pernah sedikit pun disentuh oleh laki-laki. Bisa mengandung dan melahirkan. Berarti dia adalah anak Allah. Terus Adam apa? Adam lebih istimewa, tanpa ibu, tanpa ayah. Kok nggak kamu tuhankan? Bingung jawabnya. Rancu. Tidak betul. Secara akal tidak masuk. Tuhan kok makan dan minum, ngantuk tidur. Pas hambanya butuh ya apa? Tuhan, aku butuh padamu, tolong aku. Sik, jituin. Mangan disik, nggak cocok jadi Tuhan. Tuhan itu pertama cirinya menciptakan. Nabi Isa menciptakan apa? Tidak ada. Dia diciptakan oleh Allah. Betul kan? Hayyul Qayyum. Abdullah pertama yang diucapkan oleh Ja'far, Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Wa ruhuhu, ruh ditiupkan oleh Allah ke rahim Siti Maryam. Siti Maryam tidak pernah sedikit pun disentuh oleh laki-laki. Wa kalimatuh, dan kalimat Allah, maksudnya apa? Tanda kebesaran Allah. Alqaha ila Maryam, yang mana oleh Allah ditiupkan kepada Siti Maryam.
Siti niku Sayyidati, singkat Siti. Nama aslinya Maryam mawon, tidak ada Sitinya. Sering nama istri Nabi, nama sinten dikasih Siti. Istri Nabi yang pertama siapa? Siti Khadijah. Istri yang paling muda Siti Aisyah. Ibunya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Niku sanes nami, niku kehormatan, singkatan dari Sayyidati. Orang Arab kalau manggil orang yang terhormat niku Sayyidati, disingkatnya Siti. Kalau mirang dong orang ya Siti. Kalau laki-laki ya Sayyidi, ya Sayyidi. Tapi orang Arab malas ribet, ya Sidi. Pernah dengar qasidah Sidi Muhammad? Pernah di qasidah itu loh, pujian Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Sidi niku untuk meringankan ucapan, aslinya Sayyidi. Sayyidati kabotan, kecuali orang yang suka bahasa yang fasih. Siti. Ditiupkan kepada Sayyidah Maryam Al-Adhra Al-Batul yang suci, yang ahli ibadah. Begini, itu jawaban sinten niku? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Apa respon Najasyi? Apa respon Raja Najasyi mendengar itu? Harapan Amr bin As, Raja Najasyi marah karena tidak disebut Tuhan, tidak disebut anak Tuhan. Tapi justru Raja Najasyi mengambil benda, turun ke lantai, dibuat garis garis lurus. Amr bin As terkejut, lapor Raja Najasyi. Berkata Raja Najasyi, wallahi, demi Allah, ma'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal ud. Artinya apa? Demi Allah, yang engkau sebut tentang Nabi Isa sama dengan yang aku buat. Garis ini lurus, tidak melenceng sedikit pun. Berarti Najasyi itu raja yang bertauhid, berkitakan Injil yang asli, bernabikan Isa bin Maryam, bukan penganut Trinitas. Jelas gitu Bapak lagi. Amr bin As kaget dengar itu. Ya Allah, ini menunjukkan bahwa yang engkau sebutkan wahai Ja'far tidak salah sedikit pun. Corok garis seret lurus, tidak menyimpang, tidak bengkok sedikit pun. Nah, jadi ini juga ada pelajaran. Penting kalau kita ngajari seseorang itu pakai sarana dan prasarana. Betul, diberi kayak gambar no, penting. Benar. Tulis garis, tulis iwa, lurus. Oke, benar. Tsumma radda ilaihi ma hadayahuma. Kemudian Raja Najasyi rodda itu apa? Sanes rodda. Ban sanes rodda bahasa Arab, menolak, mengembalikan. Dalam hadis disebutkan kalimat rodda ini, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Dari kalimat rodda, la yuraddu, doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Itu kesempatan kita berdoa apa ini? Terkadang ada orang ngajak tunggu bareng lewat pujian. Ada yang pujian, ada yang masjid tanpa pujian. Itu memberi kesempatan tunggu dewe. Kalau makan kapal tunggu dewe, tunggu bareng-bareng kayak pujian itu. Allahul kafi Rabbul alamin, mengandung doa biar Allah mencukupi rezeki kita. Kafi itu artinya mencukupi. Allahul kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabbul kafi, Tuhan kami maha mencukupi. Qasadnal kafi, kami hadir di masjid ini ya Allah menuju Engkau ya Allah yang maha mencukupi. Wajadnal kafi. Ini satu sendiri.
Kemudian Raja Najasyi niku menolak dan mengembalikan kepada Amr bin As dan temannya. Napa yang dikembalikan? Hadayahuma, di hadiah-hadiah yang dibawa. Dulu di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, Amr bin As dan temannya ini datang ke Ethiopia menemui Raja Najasyi membawa sogokan, hadiah-hadiah yang berharga. Yang dikasih bukan hanya Raja Najasyi, bato rikotahu. Sinten niku pembesar-pembesar kerajaan disuap dulu. Yo, mending kan kudu setuju mbek aku ya. Oke, siap bos. Iki kayak bagianmu, koordinator bagian keamanan misal. Bagianmu, mending aku ngomong apa kudu setuju. Gimana caranya orang-orang muslim yang ada di sini diusir oleh rajamu? Siap. Ternyata rajanya tidak bisa disuap. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus berdiri tegak pada kebenaran. Jangan sampai kebenaran bisa dibeli dengan suap. Haram. Dalam Al-Quran disebut innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api neraka. Nanti simpangan enak kok api neraka. Maksudnya menyebabkan dia masuk neraka. Ayat ini membahas apa? Membahas pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan kebenaran agar tetap mendapatkan hadiah dari jamaahnya. Kebenarannya apa? Kebenaran Nabi Muhammad. Sekali dibuka kebenaran Nabi Muhammad, mereka semua masuk Islam, bersyahadat. Mereka kehilangan jamaah, kehilangan gaji, kehilangan waniku hadiah. Maka ditutupi kebenaran Muhammad. Kitab Taurat dirubah ayat tentang Nabi Muhammad. Kitab Injil dirubah. Kenapa? Takut kehilangan jamaah, takut kehilangan hadiah. Maka itu berlaku juga kepada penegak hukum yang menyembunyikan kebenaran. Soalnya apa? Pun enten bayaran ini. Iki yo, bapak ibu nang pengadilan kudu ngene. Mau ndak mau dia harus jeblos di penjara. Sebenar apapun argumen dan pengacaranya, pokoknya kudu ngene. Oke, cek sudah ada 2M, siap. Yang nggak salah disalahkan, yang batil dihakkan, yang hak dibatilkan. 2M itu yang diterima. Yes. Ya'kuluna fi butunihim naro, haram. Karena dia menutupi kebenaran dan menampakkan pada forum suatu yang batil. Ini jelas ya? Mosok kalah sama Raja Najasyi. Mestinya ini sugi raja. Ya mboten ngoten carane. Orang sasugi-sugi ini, lek imane mboten kuat, kita tetap nerima. Cek 2M, oke siap, apa iki tugasnya? Engko nang pengadilan ini pokoknya sampean rok ketok palu, oh jadi rumahno. Duh, ini tidak ada pernyataan sikap, tidak ada. Gopo ta sampean? Takut ya? Berita viral nggih. Semerap mboten? Haram. Haram ini. Nah ini ya Allah, semoga kita doakan Indonesia semakin hari semakin baik. Biasanya kan ada sesi pernyataan sikap toh dalam pengadilan itu. Oh tinggal nyengkring sampai dibawain. Takut ya? Takut buatan sito itu. Nih, Bapak kebenaran sampaikan. Belajar dari Raja Najasyi. Dikembalikan hadiahnya. Kawan oleh wazada istimsakuhu bil muslimin. Semakin sayang sama orang Islam, semakin sayang dengan orang Muslim, melihat akidahnya lurus. Tapi sampai saat itu Raja Najasyi belum bersyahadat. Nanti ada masanya, ada kisahnya sendiri. Ini biar cakep. Suatu ketika nanti Raja Najasyi seto. Nabi Muhammad posisi di Madinah. Nabi Muhammad mengajak para sahabat sholat ghaib. Kaget para sahabat. Duh, dengan surat sering pundi kok semerap Raja Najasyi seto. Wong kita di Madinah
dia di Ethiopia jauh sekali, tidak ada yang ngabari. Walaupun Nabi itu pasti mencatat. Kalau Allah berkehendak beritahu, malaikat Jibril kasih tahu. Raja Najasyi itu sudah beriman, sudah bersyahadat, sudah Islam, dan sekarang wafat dalam keadaan Islam. Perintahkan Muhammad dan para sahabatnya sholat gaib. Jadi sunahkan sholat gaib Bapak Ibu. Ada yang wafat jauh dari kita, sholat gaib. Sholat gaib. Oke, sholat gaib. Oke, tetap coroni sami 4 takbir. Bedanya hanya di niat. Oke, kalau di depan jenazahnya kan usali ala hadzal mayyit. Nah, kalau gaib, usali ala mayyiti sinten namine al-ghaib, yang tidak ada di hadapan saya, ada di tempat yang sana. Buatan saged cara Arabe bahasa Indonesia dibatin, karena niat itu amalan hati. Lisan untuk membimbing hati biar tegan. Niatnya biar tegan. Betul nggih? Semakin sayanglah Raja Najasyi dengan orang-orang muslim, dan ulanglah utusan kafir Quraisy itu ke Mekah khaibaini, dengan tangan kosong, tidak berhasil. Inilah pelajaran tawakal kepada Allah. Waktu itu Ja'far bin Abi Thalib tidak tahu Raja Najasyi itu akidahnya seperti apa, agamanya apa. Betul kan? Tapi karena keberanian menyatakan kebenaran dan bertawakal hanya kepada Allah, Allah nolong. Sekalipun di situ ada musuh yang jelas-jelas mengintai, menyogok dan memfitnah dan membuat tipu daya dan membuat skenario. Artinya apa? Selama kita menegakkan kebenaran, tidak takut, Allah menolong kita. Allah menolong kita. Maksudnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau kata Kiai kula, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Artinya kita semua sama. Hanya Allah yang patut kita takuti. Dan kita harus ingat, setinggi apapun kita akan kembali ke tanah. Betul nggih? Wa ba'da fatratin niki, sebelum saya lanjutkan, ada pelajaran tadi nggih bahwa apa? Bahwa akidah, tentang akidah mau nggih. Akidahnya Raja Najasyi adalah akidah yang benar. Yang ada sekarang adalah akidah yang menyimpang, yang mana itu hasil konsiliasi. Konsiliasi kan apa? Bahasanya apa? Rapat pendeta-pendeta dan romo-romo. Bahasanya romo ada yang Kristen ini. Romo. Pastor kan boleh disepakati. Maka kitab Injil dan Taurat yang sekarang tidak bisa dikatakan lagi dengan sebutan kitab suci, karena sudah tidak suci. Kenapa? Sudah ada campur tangan manusia. Kitab suci adalah yang murni firman Allah Ta'ala, Quran, terjaga 14 abad lebih, murni, tidak ada perubahan sedikit pun. Mau diterjemahkan ke bahasa apapun, tetap tidak ada perbedaan maknanya. Tapi kalau Injil, Taurat, jangan cari yang bahasa Indonesia, lihat yang berbahasa Inggris, lihat yang berbahasa Jerman, lihat yang berbahasa apa lagi, berbeda-beda sesuai kepentingan yang menerjemahkannya. Beda-beda, bukan kitab suci lagi. Penuh tipu daya. Ayat-ayat, pasal-pasal yang berkenaan dengan kenabian Muhammad dirubah-rubah. Contoh yang di tafsir juz 2. Kalau kita baca juz 2 itu Al-Quran, juz 2 Al-Baqarah, itu udah banyak membahas tentang orang Yahudi yang merubah-rubah. Di antara merubahnya ngeten. Ketika Nabi Muhammad diutus dan sudah hijrah ke Madinah, di sana banyak orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Para pendeta
terbagi menjadi dua kubu, yang jujur dan yang dusta. Yang jujur melihat Nabi Muhammad langsung bersyahadat, benar ini sesuai yang aku kuasai di Taurat, dia adalah Nabi yang dijanjikan, Nabi terakhir yang harus kita ikuti. Bersyahadat, berbaiat. Para pendeta yang dusta, yang tidak jujur, merubah isi Taurat. Ini benar ini dirubah. Rambut Nabi terakhir itu lurus, pundaknya begini, dirubah. Biar ketika dibacakan ke orang-orang awam dari kalangan Yahudi, orang-orang Yahudi yang awam ini mendengar, lalu melihat pada Muhammad, loh gak podo mesin Taurat. Jadi rambutnya lurus, kok rambutnya agak ikal. Jadi tubuhnya seperti ini, kok itu seperti itu. Tiba dirubah sama pendeta-pendetanya, biar mereka tidak bersyahadat. Nih, jadi ini tentang akidah. Raja Najasyi adalah raja yang bertauhid, la ilaha illallah. Tapi bagi beliau, wa Isa Rasulullah. Kalau kita Muhammadun Rasulullah. Tapi kita juga beriman pada semua nabi dan rasul. Artinya mereka semua adalah utusan Allah. Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi. Kitab suci Al-Quran penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau yang ada sekarang tidak lagi kitab suci, soalnya pun dicampur kepentingan pendeta-pendeta. Wa ba'da fatratin minaz zaman balaghum islamu ahli Makkah faraja'u lamma balaghum dzalika hatta idza danau min Makkah balaghum annama qad sami'u min islami ahli Makkah batilun. Nah, ini malapetaka. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Ethiopia, banyak kafilah dagang datang ke Ethiopia dari arah Jazirah Arab mengabarkan, hei orang Mekah, gak pengen balik ke Mekah dah? Apa? Wes Islam kabeh wong Mekah iku wis aman. Ternyata hoax. Tapi bagaimana mereka tahu itu hoax? Banyak orang yang berkata seperti itu. Ya ini kejahatan juga. Coba Islam. Boleh terus dong dibahas. Soalnya ini pembahasan baru lagi. Tadi udah selesai. Tadi saya ingin paragraf baru. Insya Allah biar lebih sempurna. Jangan gantung. Dibahas di lain kesempatan. Jika Allah menghendaki, kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kirang lebih pun kula nyuwun ngapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.